Berjumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Mengejutkan, Jordi Osei-Tutu kembali berlatih bersama Arsenal. Telah lebih dari seminggu di Timur Tengah, para pemain Arsenal dan Wilshere kembali ke Inggris dan menjalani sesi latihan di London Colney sebagai persiapan untuk perjalanan ke Wolves. Para pemain seperti Alexander Lacazette, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Nicolas Pepe, Ben White, dan Emil Smith-Rowe semuanya telah berlatih di markas latihan klub bersama Arteta dan staf pelatih. Namun ada wajah mengejutkan dalam sesi latihan di London Colney. Jordi Osei-Tutu yang ditarik dari masa peminjaman di Nottingham Forest bulan lalu terlibat dalam latihan kali ini karena kepindahannya ke Rotherham United diumumkan pada hari batas waktu transfer Januari. Jordi Osei-Tutu telah bergabung dengan Rotherham United dengan status pinjaman selama sisa musim 2021-2022. Demikian bunyi pernyataan di Arsenal.com. Melihat pemain berusia 23 tahun itu berlatih bersama The Gunners mungkin mengejutkan banyak pendukung. Tetapi ada penjelasan sempurna untuk penampilannya yang mengejutkan. Ahli pemuda Arsenal George Bird menyarankan jika Osei-Tutu dapat berlatih dengan klub induknya untuk membangun kebugarannya dan kemudian akan bergabung dengan Rotherham setelah dia fit kembali. Cedera telah mengganggu perkembangan Osei-Tutu sejauh musim ini. Dia mengalami masalah hamstring pada menit ke-17 dalam penampilan keduanya untuk Forest melawan Blackburn Rovers pada bulan Agustus dan itu membuatnya absen selama 4 bulan. Omari Hutchinson, opsi pemain muda yang bisa dipertimbangkan Arteta. Mika Bierelf, Charlie Patino, Olen Emhen, Ryan Alebiosu, dan Omari Hutchinson semuanya ada dalam daftar pemain cadangan selama bulan Desember hingga Januari kemarin. Namun Arteta memutuskan di semua pertandingan untuk memberi Eddie Nketiah kesempatan dari bangku cadangan dan menahan diri untuk tidak memanggil pemuda lainnya saat Arsenal krisis pemain beberapa waktu lalu. Namun Arteta bisa dibilang telah mengabaikan beberapa opsi yang dimilikinya selama pertandingan yang gagal, terutama melawan Burnley di mana hanya Nketiah yang masuk meski The Gunners sangat membutuhkan gol. Arsenal U23 melawan Chelsea di PL2 kemarin malam, Salah dan Hutchinson berada di daftar pencetak gol berkat 2 buah kecemerlangannya. Sebuah putaran dan tembakan dari Salah memberi Arsenal keunggulan dan Hutchinson memberikan pukulan akhir di akhir pertandingan. Hutchinson juga melakukan selebrasi akrobatik layaknya striker Aubameyang. Memang tidak ada jaminan bahwa tujuan khusus seperti itu akan terjadi, tetapi tidak memberikan kesempatan untuk opsi lain bisa terbukti mahal di akhir musim. Dengan pertandingan yang semakin padat dan cepat dengan penjadwalan ulang yang terjadi, dikombinasikan dengan jumlah yang signifikan di musim dingin ini, Arteta mungkin perlu mengisi bangkunya lagi dengan talenta muda. Kali ini dia harus lebih mempertimbangkan orang-orang yang ada padanya pada saat dibutuhkan. Mikel Arteta menghadapi dilema seleksi Nicolas Pepe dalam skuadnya. Saya kembali, sebuah pesan yang syarat dengan potensi, awal yang baik untuk apa yang diharapkan akan menjadi paruh kedua musim yang mengesankan dan konsisten untuk Nicolas Pepe. Selama 365 hari terakhir, Nicolas Pepe menempati peringkat 15% teratas dari semua gelandang serang dan pemain sayap di 5 liga teratas Eropa untuk gol tanpa penalti. Gol yang diharapkan tanpa penalti, sentuhan di area penalti lawan, operan progresif, dan duel udara yang dimenangkan. Ini menunjukkan bahwa Pepe mungkin lebih cocok untuk peran menyerang yang lebih sentral di mana ia diberi sedikit lebih banyak kebebasan. Ini telah dikabarkan secara konsisten baru-baru ini dengan Ian Wright menyatakan bahwa Arsenal harus mainkan dia sebagai false nine. Mainkan dia dalam peran di mana dia bebas dan dia bisa berlari ke arah orang. Tampaknya bagi saya bahwa Mikel melakukan sesuatu di mana dia harus mengambil kesempatan untuk itu. Sama halnya Gabriel Martinelli mulai menunjukkan potensinya, memberikan potensi bagi Pepe dan Martinelli untuk menciptakan ancaman serangan yang sangat efektif. Kombinasikan ini dengan Smith-Rowe, Saka, dan Odegaard, dan Arsenal berubah menjadi unit penyerang yang solid dan sekaligus cair. Seperti yang terjadi pada Nicolas Pepe sejauh ini, inkonsistensi telah menghambatnya. Meski begitu, Arsenal terlihat dalam posisi yang lebih kuat dalam hal kohesi tim. Meskipun awal yang berat bagi Arsenal pada 2022 ini, dengan kembalinya Pepe bisa menjadi dorongan penting dalam sektor serang Arsenal di sisa akhir musim ini. Raksasa Liga Premier mengincar Gnabry dan kontrak baru untuk Jack Wilshere.
mantan pemain muda Arsenal Serge Gnabry berpotensi akan ke Liga Premier dengan Manchester United dan Liverpool mengawasi pemain Jerman itu. Menurut Sky di Jerman, Bayern Munich sedang berjuang untuk mencapai kesepakatan dengan pemain sayap atas kontrak baru di Allianz Arena. Itu berpotensi membuatnya keluar dari raksasa Bundesliga dengan sejumlah klub tertarik termasuk Manchester United dan Liverpool serta duo Spanyol Real Madrid dan Barcelona. Sementara itu, mantan lulusan Akademi Arsenal Jack Wilshere telah memberikan pembaruan tentang prospek dia mendapatkan kontrak jangka pendek di Stadion Emirates. Meskipun ada seruan agar pemain Inggris itu ditandatangani, dia telah mengungkapkan bahwa itu bukan keinginan bos saat ini, Mikel Arteta. Ditanya oleh Talksport mengapa dia belum bergabung kembali dengan barisan pemain di Stadion Emirates, Wilshere menjawab, "Karena manajer tidak menginginkan saya. Ya, kurasa dia tidak akan melakukannya." Dia kemudian melanjutkan untuk mengakui bahwa kontrak dengan Arsenal adalah sesuatu yang dia akan lebih dari terbuka untuk menerimanya. "Saya akan senang menjadi Arsenal, tapi saya tidak mengendalikan itu," lanjut Wilshere. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.